sudah datang ke sesi konseling hari ini. Saya senang kamu meluangkan waktu untuk datang kemari. Sebelumnya saya Sherly, di sini saya sebagai konselor. Boleh tolong perkenalkan dulu dengan Mbak siapa? Perkenalkan Kak, nama saya Rintan Ayu. Baiklah Mbak Rintan. Bagaimana sih kabarmu hari ini? Dan apa yang akhirnya memutuskan kamu itu datang kemari? Sebenarnya ada banyak sekali Kak yang saya rasakan. Saya merasa kesulitan dalam beradaptasi, baik di kampus maupun di tempat tinggal saya sendiri. Selain itu, saya juga merasa kesepian karena jauh dari keluarga. Tekanan akademik juga sangat berat bagi saya, dan saya merasa kesulitan mengatur waktu dengan baik. Terima kasih sudah berbagi Mbak Rintan. Jadi kamu merasa kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru ya tadi. Ada tekanan akademik juga, terus juga merasa kesepian serta apa tadi kerinduan terhadap keluarga ya. Ya. Itu memang tantangan yang tidak mudah Mbak. Dari semua perasaan itu menurut kamu apa sih yang paling berat? Saya rasa yang paling berat adalah kesepian dan kerinduan kepada keluarga. Saya merasa sangat jauh dari mereka dan kadang saya merasa nggak punya tempat buat cerita Kak. Dan saya benar-benar merasa belum nyaman di sini. Mbak Intan, hal itu tuh sangat wajar. Kerinduan terhadap keluarga dan perasaan kesepian adalah perasaan yang dirasakan banyak orang ketika kita itu jauh dari orang-orang yang kita cintai. Baiklah, kita bisa mulai dari sana ya. Tadi kamu mengatakan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut, apa sih yang membuatmu tidak nyaman dan merasa canggung itu? Saya merasa seperti orang asing di sini Kak. Semua orang sudah punya teman dekat dan saya merasa sulit untuk masuk ke dalam kelompok mereka. Ketika ada acara atau kegiatan, saya sering merasa tersingkirkan atau terasingkan gitu loh Kak, dan tidak bisa nyambung dengan percakapan mereka. Perasaan seperti itu memang memerlukan waktu. Beradaptasi dengan lingkungan baru juga memang memerlukan waktu yang panjang. Apakah kamu sudah mencoba berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kamu, atau mungkin mencoba kegiatan tertentu untuk lebih mengenal mereka? Saya sudah coba ikut beberapa kegiatan Kak, tapi rasanya saya nggak terlalu bisa dekat dengan orang lain gitu loh Kak. Saya masih canggung dan nggak tahu harus mulai dari mana. Tentu saja butuh waktu untuk merasa nyaman. Kamu sudah melangkah dengan baik ya ternyata dengan kamu mulai ikut kegiatan. Terus itu langkah yang penting. Kita akan cari cara supaya kamu bisa merasa lebih nyaman dalam berinteraksi. Selain itu bagaimana dengan tekanan akademik? Apa sih yang kamu rasakan? Terus apa yang menjadi tantangan utama dalam hal ini? Tugas-tugas menumpuk dan banyak deadline membuat saya merasa cemas Kak. Saya merasa sering menunda-nunda pekerjaan, jadi mungkin saya capek, stres, dan itu malah membuat saya semakin tertekan karena semakin banyaknya tugas dan banyak yang harus saya pikirkan. Wah, dengan kamu menunda-nunda seperti itu membuat beban terasa semakin berat, Mbak Rintan. Mungkin kita bisa coba cara untuk membuat sistem atau strategi untuk membantu kamu lebih terorganisir atau terstruktur dan mengurangi kecemasan itu. Terakhir, tentang rasa kesepian dan kerinduan terhadap keluarga. Ketika kamu merasa kesepian atau rindu terhadap keluargamu, biasanya apa yang membuat kamu lakukan? Saya sering telepon atau video call mereka Kak, tapi kadang rasanya tetap nggak cukup karena saya tuh benar-benar merindukan mereka dan ingin mereka di dekat saya. Saya merasa sangat sendirian di sini. Perasaan rindu itu memang perasaan yang kuat, apalagi ketika kamu jauh dari orang-orang yang kamu cintai. Kita bisa coba cara untuk mengelola kerinduanmu itu agar kamu tetap merasa terhubung dengan keluarga tanpa merasa terlalu terbebani. Rintan, sekarang saya ingin mencoba teknik yang disebut broad question. Nah, teknik ini itu membantu kita melihat kembali hal-hal positif yang sudah kita capai meskipun dalam situasi yang sulit. Jadi, saya ingin bertanya, dari semua tantangan yang kamu hadapi, apa sih yang sudah kamu lakukan untuk menghadapinya?
yang membuatmu merasa bangga mungkin. Silahkan kamu coba pikirkan lagi ya. Nah, nanti kamu bisa tulis di kertas dan kamu bisa sampaikan ke saya ya. Ya. Ini kertasnya dan bolpennya. Baiklah Kak, saya pikir saya bangga. Meskipun merasa canggung, saya tetap mencoba untuk ikut kegiatan kampus. Itu bukan hal yang mudah bagi saya Kak, karena saya merasa takut ditolak, tapi saya tetap melakukannya. Wah, itu sangat luar biasa Rintan. Berani keluar dari zona nyaman dan ikut kegiatan meskipun merasa canggung adalah langkah yang besar. Apalagi yang bisa kamu banggakan tentang cara kamu mengatasi tekanan akademik. Coba kamu pikirkan ya. Coba kamu pikirkan ya. Wah, itu pencapaian yang sangat penting, Rintan. Menyadari pentingnya pengelolaan waktu adalah langkah pertama yang sangat baik. Lalu, bagaimana dengan perasaan kesepian dan kerinduanmu terhadap keluarga itu? Apa yang sudah membuat kamu bangga untuk menghadapinya sih? Saya merasa bangga karena terus menjaga komunikasi dengan mereka Kak. Meskipun kadang saya merasa belum cukup, saya juga mencoba menulis buku diary saya untuk melepaskan perasaan saya walaupun itu hanya sedikit. Wah, itu sangat hebat. Dengan kamu menulis adalah cara yang sangat baik untuk mengekspresikan perasaanmu itu. Nah, itu juga cara yang sangat positif untuk mengatasi rasa kesepian dan kerinduanmu itu. Kamu sudah melakukan banyak hal untuk mengelola perasaanmu ya ternyata. Sekarang Mbak Rintan, setelah melihat kembali semua yang sudah kamu lakukan, bagaimana perasaanmu saat ini? Apakah kamu merasa lebih dihargai atau dengan merasa nyaman dengan pencapaianmu kecil yang sudah kamu raih? Saya merasa lebih baik Kak. Dan terkadang saya terlalu fokus pada apa yang belum saya lakukan atau yang belum tercapai. Jadi saya lupa bahwa saya pernah mencoba banyak hal. Ya ternyata saya jadi merasa lebih termotivasi dengan adanya kakak dan untuk terus berusaha. Nah, itulah kekuatan dari teknik growth question. Ketika kita melihat kembali yang sudah kita capai, itu memberi kita kekuatan untuk terus maju. Nah, kamu sudah menunjukkan banyak usaha dan kekuatan dalam menghadapi tantangan ini. Ingat ya, perjalanannya bukan soal kesempurnaan, tapi tentang kemajuan dan proses. Sekarang, mari kita buat rencana tindakan yang lebih konkret untuk membantu kamu menghadapi tantangan ini. Dan untuk mengatasi tekanan akademikmu, cobalah untuk kamu membuat jadwal harian atau mingguan untuk membagi tugas-tugas dan tetapkan juga waktu khusus untuk belajar agar bisa mengurangi rasa kecemasan tentang deadline. Pastikan ada waktu untuk istirahat agar tidak merasa kelelahan. Baiklah Kak, itu bisa membantu saya. Saya akan mencoba untuk menjadwalkannya. Selanjutnya, mengenai beradaptasi dengan lingkungan baru. Kamu harus berusaha mencoba lebih aktif dalam kegiatan kampus, seperti bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan minat atau hobi yang sedang kamu lakukan deh saat ini. Itu ide yang bagus Kak. Saya akan mencoba bergabung dengan komunitas di kampus dan akan berusaha lebih aktif dalam kegiatan kampus. Nah, yang terakhir, untuk mengatasi rasa kesepian dan kerinduanmu terhadap keluarga, bagaimana kalau kamu kita buat rutinitas tertentu, misalnya menelepon mereka pada waktu-waktu tertentu atau seminggu sekali atau 2 kali, bagaimana? Baiklah Kak, saya akan mencoba jadwalkan itu. Dan kalau saya masih menulis buku diary gimana Kak? Wah, itu bagus sekali. Menulis bisa menjadi sarana yang sangat membantu untuk memahami perasaan dan mengurangi kerinduanmu. Terima kasih Kak, saya sangat terkesan dengan rencana yang kamu buat dan langkah-langkah positif yang sudah kamu tentukan dan yang kamu buat.
Saya merasa lebih siap untuk menghadapi semuanya dan lebih percaya diri sekarang. Sama-sama Rintan, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bagian dari perjalananmu. Terus berusaha ya, dan jangan ragu untuk kembali jika kamu membutuhkan dukungan lebih lanjut. Saya yakin kamu akan melakukan yang terbaik, Rintan. Jangan lupa, kamu tidak sendirian dalam perjalananmu ini. Terus semangat dan kita akan bersama-sama melalui proses ini. Sekali lagi, terima kasih banyak Kak. Sampai jumpa. Sampai jumpa Rintan, semoga sukses ya, dan kita akan terus berkomunikasi untuk mendukung perjalananmu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.